Oke, kita lanjutkan pembahasan soal kita. Tadi ada nomor 11. Kita tadi keluar karena waktu Zoom membatasi kita. Oke, soal nomor 12. Jadi dulu waktu masih zaman istilahnya ujian nasional itu ya soal barisan dan deret itu pasti ada. Tiap tahun itu ada. Jadi kalau kita kuasai barisan dan deret, maka poin untuk barisan dan deret sudah ada. Dan biasanya itu jumlah soalnya tidak sedikit. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Seorang penjual daging pada bulan Januari dapat menjual 120 kg, bulan Februari 130 kg. Ini 120 U1, U2-nya 130, kemudian Maret dan seterusnya selama 10 bulan selalu bertambah 10 kg. Oh, ini sudah jelas bedanya 10. Jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Nah, pertanyaan saya kemudian. Yang ditanyakan itu U10 atau S10? Karena ini terkadang S10. Iya, S10 karena kenapa S10? Ada kata jumlah daging yang terjual selama. Ini ada kata selama. Selama 10 bulan. Selama 10 bulan berarti di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu dijumlahkan. Berarti yang ditanyakan adalah S10. Nah, kita tinggal masukkan S10 sama dengan 10 per 2 kurung 2 kali 1 ditambah 9B. Sama dengan ini bisa dibagi 10 bagi 2 dapat 5. 2 kali 120 tambah 9 kali 10. 5. 2 kali 120 dapat 240 ditambah 90. Sama dengan 5 kali berapa ini? 240 tambah 90, 330 ya? Iya, 330. 33 kali 5, berapa? Seratus enam puluh enam. 100? Berarti 1650 ya? Iya, 1650. Cara mudahnya begini menghitungnya. Ini kan 33. Kalau saya biasa, ini kan 33 sama saja 3 kali 11. Jadi 3-nya ini sekali kali 5 dulu. 3 kali 5 itu 15. Nah, kalau dikali 11, ingat cara cepatnya perkalian 11 itu tulis 1 dengan 5 dulu. 1 tambah 5 itu 6. Jadi 165. Itu kalau mau menghitung cepat. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya nomor 13. Suku keempat dan suku 9 suatu baris aritmetika berturut-turut adalah 110 dan 150. Jadi U4 dan U9, suku ke-30 barisan aritmetika tersebut. Ini saya tanya dulu, perlu enggak dicari bedanya? Perlu? Itu kan beda seperti ini. Beda itu kan, kalau dua suku berurutan kan tinggal dikurangi. U2 dikurang U1, U3 kurang U2. 4 dengan 9 itu tidak berurutan. Berarti bisa kita cari bedanya U9 dikurangi U4 per 9 dikurangi 4. Atau bisa juga ini 30, suku ke-30 yang ditanyakan. Berarti U30 dikurangi U9 per 30 dikurangi 9. Nah, soal seperti ini
Bisa kita kerjakan tanpa menentukan beda. Iya, ini saja yang kita ambil. Sudah bisa kita selesaikan. Berarti U9, nah langsung saja ya. U9-nya berapa? 150 dikurangi 110 per 9 kurang 4 itu 5. Sama dengan ya U30 yang ditanyakan. U9-nya itu 150 per 50. berapa ini? 30 kurang 9 berapa? 21. Iya, 21. 21. Oke, ini 150 dikurang 110 dapat berapa itu? 40 per 5. Iya, 40. 40 per 5. Berapa 40 per 5? 8. 8. Sama dengan U30 dikurang 150 per 21. Kita kali silang. 1. Berarti U30 dikurangi 150. Kali silang berapa itu? 8 kali 21, 8 kali 1 itu 8, 8 kali 2 16, 168. 168. Maka U30 sama dengan 168 ditambah 150. Kita peroleh U30 8, 11, 318. 318 ya. Iya. Kita dapat 318. Oke, kita lihat nomor 14. Sebuah pabrik memproduksi barang jenis A tahun pertama sebesar 1.960 unit. Setiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai ke 16 sampai tahun ke-16. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16. Ah, ini sama yang ditanyakan adalah total berarti S16. Kalau begitu acara tertentu. Saya mau dulu suaranya ya. Sebuah pabrik memproduksi barang jenis A tahun pertama, maka U1-nya U1 sama dengan 1960. Kemudian turun berarti bedanya 120. Total seluruh capai tahun ke-16 berarti S16 sama dengan 16 per 2 buka kurung 2 kali U1 ditambah berapa ini 17 17 15B 16 per 2 buka kurung 2 kali 1960 tambah 15 kali 120. Kita bagi 2 ini, bagi 2 dapat 60. 16 buka kurung 1960 tambah berapa ini 15 kali 6? 300. 300. Ini sama dengan 16 kali berapa ini? 2026. 2260. Kemudian dikali 6. Kali 16. Berapa? 2000. Berapa kali 16? 3.616. 36.160. 36.160. Bisa diperhatikan baik-baik dulu, dari salah. Ada kayaknya salah. Yang mana? 60 kali 16. 900. 15 kali 60.
900 sudah dimasukkan 300. Berarti tadi ada temannya salah sebut ya. Berapa? 900. 900. Berapa itu? Kalau ditambahkan dengan 1000. 1960 ditambah 900 2800 kali 16 45.760. Nah, baru. Iya. Tadi ada keliru salah hitung. Oke. Kita lanjut. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jumlah n suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan Sn 5/2n kuadrat tambah 3/2n. Suku ke-10 dari deret aritmetika. Nah, ingat, sudah tuliskan dulu rumus UN sama dengan Sn dikurangi Sn kurang 1. Karena tanyakan U10 berarti U10 sama dengan S10 dikurangi S9. Nah, ini kita ganti N-nya 10 dengan 9. S10 sama dengan 5/2 dikali 10 pangkat 2 tambah 3/2 kali 10. Berarti 5/2 kali 10 pangkat 2 itu 100 tambah. Ini bisa dibagi 2 dapat 5. Berarti tambah berapa nih? 15 ya? 3 kali 5. Ini juga bisa 100 bagi 2 dapat 50. Berarti berapa itu? 250 tambah 15. 250. 250 tambah 15 dapat 265. Kemudian S9. S9 berarti 5/2 kali 9 pangkat 2 tambah 3/2 kali 9. Nah, ini pecahan jadinya. 9 pangkat 2 itu 81. 81 kali 5 berapa itu? Ini kan 27/2 jelas. Berapa itu? 81 kali 5. 81 kali 5. 5 kali 1. 405. Iya, 405. 405. Berapa ini kalau dijumlahkan ini, Nak? 5 tambah 7, 12. Simpan 1 ber-3. 432. Berapa jadinya? 206? 216. Iya, 216. Nah, ini tinggal kita selisihkan. 265 dikurang 216. Berapa itu, Nak? 49. 49. Udah ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya rasa soal deret tidak terlalu susah ya. Insya Allah. Nah, soal 16, barisan geometri. Barisan geometri dengan suku kelima sepertiga, rasionya sepertiga juga. Maka suku ke-9 barisan geometri tersebut. Ini kayaknya sudah ya. Oke, tidak apa-apa kita bahas ulang. Barisan geometri, suku ke-9 barisan geometri tersebut. U9 itu sama dengan U1 R pangkat 8. Yang diketahui itu suku kelima. Nah, kita pakai U5 kali R pangkat 4. U5-nya sepertiga, rasionya juga sepertiga pangkat 4. Berarti ini sepertiga pangkat 1 kali sepertiga pangkat 4, jadinya sepertiga pangkat 5. Pangkat 5. Berarti 1 pangkat 5 ya 1, 3 pangkat 5.
3 pangkat 4 itu 81. Kali 3 lagi dapat 200. 241. Iya, jawabannya ya. 43. Iya. Oke, next. Kita lanjut. Nomor 17. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Nah, ada keuntungannya, jumlahnya sama. Jika keuntungan pada bulan pertama 46.000 dan pertambahan keuntungan setiap bulan itu 18.000. Maka jumlah keuntungan sampai bulan ke-12. U1-nya itu 46. Bedanya itu 18. Ini dalam satuan ribu ya. Jumlah keuntungan sampai bulan ke-12. Berarti tanyakan adalah S12. S12 sama dengan 12 per 2 kali buka kurung 2 kali U1 ditambah 11 kali beda. 12 per 2, sebentar kita bagi. Buka kurung 2 kali, ya 46 tambah 11 kali 18. Nah, ini baru kita bagi 2 supaya sederhana jadinya. Ini dapat 23, ini dapat 9. Ini sama dengan 12. Salah, harusnya ini yang kita bagi. Ini mau sama, Ji. Ini 9. Jadi 12, 46 tambah 99. 99. Sama dengan 12. Apa jadinya nih? 5, 145 ya? 145. 145. 145 kali 12. Berapa? Supaya cepat. 740. 1740. 1740. 740. Jawabannya A. Oke, sudah ya. Kita lihat soal selanjutnya, nomor 18. Harminingsih bekerja di perusahaan dengan kontrak selama 10 tahun dengan gaji awal 1.600.000. Setiap tahun Harminingsih mendapat kenaikan gaji berkala 200.000. Total seluruh gaji yang diterima Harminingsih hingga menyelesaikan kontrak kerjanya. Kontrak selama 10 tahun. Berarti 10 ya, total seluruh 10 yang ditanyakan. Berarti U1-nya itu 1.600.000, berarti kita ambil 16. 5 nolnya yang dihilangkan, ini juga 5, berarti bedanya 2. S10. 10 per 2, buka kurung 2 kali U1 ditambah 9B. Sama dengan 10 per 2. Buka kurung 2 kali U1-nya 16 ditambah 9 kali 2. Kali 2. Oke, ini kita bagi 2. 2-nya habis, ini. Nah. Berarti di luar kurung sisa 10, dalam kurung 16 tambah 9 dapat 25. 5 ya? Ya, 250. Berarti 25 juta. Kan tambah 5 nol ya? 25 juta. Faktornya nambah, apa saja faktornya 6? 6.
Ini sudah, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 18. Nomor 19 maksud saya. Diketahui suku ketiga dan suku ke-8 suatu baris aritmatika berturut-turut adalah 2 dan min 13. 2 berarti U3-nya 2. U8-nya 8 min min 13. 13. 3 ke 8 nilainya negatif, berarti jawabannya nanti negatif. Jumlah 20 suku pertama. Nah, kita cari dulu bedanya. U8 dikurangi U3 per 8 kurang 3. Min 13 kurang 2 berarti min 5 per 8 kurang 3, 5. Berarti bedanya negatif 3. 3. S20. Nah, S20 sama dengan 20 per 2. Nah, ingat U1-nya tidak diketahui. 2 kali U1 tambah 19 beda. Ingat angka yang ada di sini angka 20, maka ini angkanya harus 21. Ini kali 2 kali 1, 2 tambah 19, 21. Ini jumlahnya 21. Nah, kita manfaatkan suku yang ada saja. Ini 20 per 2 kurung kita pakai U8 boleh. 2 ke 8 itu sudah 19 ya. Sudah 19 berarti tinggal ditambah 2B. Jadinya 21. Nah, ini kan bisa mudah kita habiskan duanya. Nah, berarti sisa di luar kurung sisa 20. U8-nya negatif 13, bedanya negatif 3. Dapat 20 kali min 16. Ada yang salah? Saya salah hitung. Kenapa dari jawabannya? 20 kali 2 kali 16 itu kan 32. Ada ya? Oh, kok enggak ada? Oh, astagfirullah. Maaf. 2 kali 8 itu 16. Berarti di sini bukan 2B. Bukan 2B, maaf. Iya. Harusnya 16 ya. 5. Nah, itu. 16 tambah 5 kan 21. Aduh, terlalu semangat. 20 per 2, kakak kurung 2 kali. U8-nya tadi itu min 13. Tambah 5 kali bedanya minus 3. Tidak ada yang bisa. Ini bisa dibagi 2. Kalau di ini tidak bisa. Berarti kita bagi 2 ini. 20 bagi 2. 10. Maka 10 buka kurung. 2 kali min 13 itu minus 26 dikurangi 15. Dapat ini 10 kali berapa ini? Minus 41 ya? Berarti minus 410. Ya. Nah, ini baru ada. Aduh, salah. Tadi salah. Di sini 5 ya. 2 kali 8 itu kan 16. 16 tambah 5, 21. Nah, bisa juga gunakan U3. Nah, bisa pakai U3. Intinya manfaatkan saja suku yang diketahui. Tidak mesti menggunakan U1. Oke, kalau kita mencari U1-nya lagi ya menambah waktu. Next. Soal terakhir. Nomor 20. Hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Barisan pada tahun pertama, produksi pada tahun pertama sebanyak 200 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1.600 unit. Hasil produksi selama
6 tahun. Ada kata selama berarti jumlah. Oke, kita tulis U1-nya dulu. Dapat U1 itu 200. 2 saja ya kita tuliskan. Hilangkan saja nolnya. Bukan 2. Tahun keempat berarti U4 16. Maka bisa kita dapat rasio sama dengan U4 per U1 berarti 16 per 2 pangkat 1 per 4 kurang 1 dapat 3. 16 per 2 itu 8. 8 pangkat sepertiga itu dapat 2. Maka rasionya itu adalah 2. Hasil produksi selama 6 tahun. Berarti S6. S6. Berarti SN sama dengan, ingat kembali, SN sama dengan 6 tahun, 12. U1 kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Yang ditanyakan S6 berarti U1-nya 2, R-nya 2 juga, pangkat 6 dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Nah, nggak usah ditulis penyebutnya. Langsung saja 2. 2 pangkat 6. B pangkat. Oke, ini lagi kurang berarti. 64. 64 kurang 1. 63. 63. Ada B-nya. B pangkat 2 kali B. Berapa ini? 100? 26. Iya, 126. Jadi jawabannya adalah delta. Oke ya. Itulah pembahasan soal tentang barisan dan deret, soal-soal ujian nasional. Hampir tiap tahun itu muncul di ujian nasional. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Waktunya juga sudah mau habis. Waktu sekarang sudah masuk pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya nak semua. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan tersimpan dalam tersimpan atau terekam ya, dapat terekam. Oke. Sampai ketemu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Iya. Syukron Ustaz. Eh,